Iblis aba wastak, menyombongkan diri dia. Enak baik, Adam dibuat dari tanah katanya. Aku dibuat dari api. Tanah aku bakar jadi batu-batu. Protes iblisnya. Tidak mau. Tapi ngomongnya tetap sopan. Seiblis-iblisnya iblis sama Allah tetap sopan. Ya Allah katanya, dengan kebesaranmu aku izin minta. Izin apa iblis? Izin ya Allah. Iya iblis, izin apa? Ternyata itu ada suaranya lagu. Dibikin enak, lagu koplo itu dibikin, di telinga enaknya. Lagu dangdut yang nggak karuan saya ini dibikin, di telinga tuh. Musik remix dibikin enaknya di kuping itu walaupun sudah tidak karuan. Kuping peka dianggapnya enak. Nah itulah kerjaan iblis. Anak buahnya iblis siapa? Anak beranaknya iblis itu setan. Setan macam-macam lagi bagi. Setan yang khusus ganggu orang berkeluarga ada. Suami istri itu ada setan yang khusus mengganggu dia biar dia cerai, biar dia belagu terus dalam rumah, biar dia umusibian. Itu nama setannya. Setan yang khusus ganggu anak yang suka wudu ada. Yang ganggu anak suka sholat ada. Anak yang sabar setannya juga lebih tinggi lagi, profesor setannya. Yang ganggu kiai lebih kiai lagi setannya. Itu makin tinggi ilmu wong, setannya juga makin tinggi. Akhirnya karena iblis sombong sudah diizin, oke ya Allah, aku ganggu. Kecuali kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman dan bertakwa yang nurut dengan aku, gak akan bisa kamu ganggu. Jadi supaya gak kena ganggu, baca. Gak cuma dibaca, dihafalkan bagus. Yang penting itu baca dulu, kemudian dipahami, diamalkan, terakhir baru dihafal. Menghafal itu nanti. Setelah paham, insya Allah hafal deh. Nah, guru nggak pernah hafal Quran. Alhamdulillah sampai sekarang nggak hafal apa. Maksudnya kalau orang baca, guru tahu. Sedikit-dikit tahu sambungannya, kemudian paham artinya. Nah, itu ya. Iblis aba wastakbar, kecuali orang-orang yang nurut sama Allah itu nggak akan diganggu oleh iblis. Banyak-banyak baca surat Al-Baqarah dalam rumah. Serius ini. Di rumah banyak-banyak surat Al-Baqarah. Iblis itu kalau dibaca setan, iblis dan anak cucunya, kalau dibacain Al-Baqarah lari sampai terkentut-kentut. Serius. Hadisnya begitu. Dia lari sampai terkentut-kentut, saking takutnya. Terus kalau masuk rumah harus ucap salam. Ada ruangan tidak pernah dipakai, ada kamar 50 tahun tidak dipakai misalnya, atau 10 tahun tidak dipakai, kamar ayah kamu atau kakak kamu, kalau mau dia pergi dikunci sama dia, kuncinya di las. Nah mau masuk situ, masuk ruangan tidak pernah dipakai, ucapkan salam. Ngapa Pak? Kan dalam rumah kita dewek. Ketika kita ngomong salam, assalamualaikum, setan langsung manggil kawan-kawan, sini. Malam ini kita tidak bisa minat di rumah ini. Nah, apa? Itu barusan anak itu masuk ucap salam. Kita nggak bisa. Kalau kalian tidak salam, dia ngumpulin temannya juga. Ngumpulin, sini. Malam ini kita punya tempat empuk untuk tidur. Itu kasur, itu kipas. Kenapa? Karena anak tadi masuk rumah tidak ucap salam. Itu ya. Mulai dari sekarang ucap salam. Dikit lagi. Kemudian iblis dikeluarin karena iri, ya kan? Dikeluarin dari surga. Kemudian dia pengen masuk lagi. Bagaimana caranya Adam harus keluar? Dia kan tidak suka sama Adam kan? Dia diusir, dia menganggap gara-gara Adam. Masuk lagi bekerja sekongkol, kongsi dengan ular. Iblis tadi kongsi dengan ular, tidak tahu ular jenis apa. Masuk dalam badan ular, sampai surga udah termasuk, mengap keluar iblisnya. Nah, ngintip dari belakang, diganggulah Adam. Mana kan? Bagak menenangkan, berani melawan. Akhirnya itu Allah yang melarang. Kamu siapa? Oh, jangan marah-marah kata iblis. Aku ini berubah dia untuk wujudnya. Terus marah-marah, aku teman kamu. Digoda nggak berhasil. Berpikir lagi iblis siapa lah. Adam ini biar makan buah itu terusir di kota di surga. Padahal buah itu tidak boleh dimakan.
hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Pohon lain lagi ada, kata Allah. Pohon lain boleh didekati, tapi wala taqrabu hadhihi syajarah. Pohon ini jangan, khusus satu ini jangan. Diganggulah kemudian istrinya. Perempuan ya, perempuan ini gampang tergoda. Digoda perempuan, akhirnya istrinya goda suaminya. Siti Hawa menggoda suaminya, yaitu Nabi Adam. Nah, akhirnya Nabi Adam terayu, diambil karena sayang sama istrinya, ngambil buah kuldi, suap ke istrinya, dimakan juga dewek. Nah, kata Allah, kan aku ngomong jangan dimakan, jangan didekati. Kamu tidak cuma dekati, malah makan, kata Allah. Keluar dah, keluar, kata Allah. Tapi untungnya Allah, sayangnya Allah sama Nabi Adam, sama manusia, keluar tapi dikasih bekal. Apa bekalnya? Istighfar. Sampai berpuluh-puluh tahun Nabi Adam berpisah dengan bininya, dipisah di bumi. Akhirnya dengan istighfar itu ketemu lagi. Nabi Adam dikasih ilmu, itu bedanya. Iblis keluar baik, tidak dikasih ilmu, tidak dikasih bekal doa. Nabi Adam dikasih bekal seperti itu. Akhirnya adik, kita ini sebenarnya orang surga. Wajah-wajah ini wajah-wajah surga. Cuma tidak kata lagi di surga gigi ompo, tidak kata lagi. Ya Zahra ya, tidak kata gigi ompo, hidung besek tidak kata lagi, mulut bau tidak kata, korengan tidak kata, bulu ketek mambu tidak kata lagi, mata belekan tidak ada lagi, kentut ini tidak ada di surga itu. Pak, kata Bayu, di surga ada rokok tidak Pak? Di surga kan apa yang dimau ada kan? Ada, semua yang diinginkan oleh manusia ada di surga itu. Tenang yuk, rokok ada yuk, tapi ngambil apinya ke neraka yuk. Nak hidup rokok ke neraka dulu berarti. Nah ini teman-teman ya, adik-adik sekalian. Maka terakhir cerita lanjutkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad itu orang surga juga, dari keturunan Nabi Ibrahim terus bawa sampai Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam pernah sedih di surga, Nabi Muhammad juga pernah sedih. Setahun itu dua orang meninggal dunia. Yang pertama siapa? Istrinya yang bernama Khadijah, yang kedua kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Setahun mati, meninggal. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy senang melihat Nabi Muhammad ditinggal oleh orang-orang yang melindungi dia. Khadijah ini istri yang menyokong, nak apa baik dinjau, nak duit berapa miliar dikasih. Rasulullah nak berdakwah kemana, siapkan untanya yang bagus-bagus, bekalnya mantap-mantap, emasnya keluarin. Rasulullah kurang dana untuk perang melawan orang kafir, kasih. Nah itu Khadijah, supirnya tidak keturunan. Sampai-sampai Khadijah meninggal, kemudian Rasulullah sedih. Kemudian setelah itu kakeknya meninggal, tambah sedih lagi. Orang-orang kafir Quraisy senang adanya, ada kakek yang melindungi, hajar bro, gas. Digas beneran Nabi Muhammad itu, usir, dipukulin, dilemparin sahabat yang nurut sama Nabi Muhammad. Wah disiksa gak keruan. Akhirnya sama Allah disuruh pindah ke Madinah, namanya hijrah. Jadi sedang sedih begitu, ya. Pas di Mekah, Nabi Muhammad duduk diam habis Isya. Habis Isya diam. Lalu datang malaikat Jibril. Ngapa, Mat? Oh, enggak biasa aja. Kayaknya sedih. Enggak. Kenapa sedih ya? Enggak. Kalau bahasa Pak Guru saya itu. Ayo kita jalan-jalan, kata malaikat Jibril. Jalan-jalan. Kendaraannya canggih. Sebelumnya belum pernah diciptakan kendaraan ini, dan nanti setelahnya sampai sekarang nggak akan diciptakan lagi. Cuma satu itulah kendaraannya. Tidak pernah diciptakan untuk orang lain, hanya khusus untuk Nabi Muhammad. Nama kendaraannya Buraq. Kecepatannya nggak ada yang menandingi. Itu Buraq. Buraq itu tidak lebih besar atau tidak lebih tinggi daripada kuda, dan tidak lebih kecil dari keledai, sedang. Nabi Muhammad sama Jibril naik itu, punya sayap, warnanya putih. Dari Mekah ke Palestina sekali kibas nyampe. Padahal orang kafir Quraisy kan
Liila fi Quraisy, demi kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila bihim rihlatash shita'i was-shayf, kebiasaan mereka tuh dagang kalau musim dingin, kalau musim panas dagang, pindah-pindah tempat. Nah, akhirnya sama Allah ya dikasih itu kecepatannya luar biasa. Orang Quraisy itu kalau dagang dari Mekah ke Palestina itu bisa sebulan naik unta. Nabi Muhammad dan Isa ke Palestina, lanjut naik ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh tembus, balik lagi sebelum subuh. Orang Quraisy tidak percaya lah. Gila Muhammad. Kumpul. Tengok, Muhammad mulai sinting, habis bacanya. Digituin serius. Muhammad dibilang gila oleh orang-orang kafir Quraisy, dikumpulin. Ayo kita sekarang ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar adalah saat itu tokoh di Makkah. Kalau Abu Bakar terpegang, wong Makkah melok gampang. Ya, kepalanya terpegang, buntutnya melok. Itu tujuan dari orang kafir Quraisy. Gedor rumah Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar keluar. Apa ini bakar-bakar? Dah ada kebakaran. Bukan baca itu. Apa? Kata Abu Bakar. Itu sahabatku yang namanya Muhammad kayaknya udah mulai gila tuh. Ngomongnya mulai kacau. Dia bilang begini. Sini. Kata Abu Bakar. Kalau memang Muhammad yang mengatakan, aku percaya. Nah, seandainya dia ngomong kain ini warnanya putih, aku percaya. Kata Abu Bakar. Kalau Muhammad mengatakan Hania itu hitam kulitnya, aku percaya. Asalkan Muhammad ibnu Abdillah yang mengatakannya. Akhirnya orang kafir Quraisy nepuk jidat, gagal bro, bubar, gagal. Mereka gagal mempengaruhi Abu Bakar. Langsung setelah itu Abu Bakar langsung mendekati Muhammad. Ya Muhammad, Rasulullah benar yang dikatakan orang-orang kafir Quraisy begini. Betul, aku percaya. Kata Abu Bakar. Maka Abu Bakar punya julukan Siddiq. Abu Bakar Siddiq, orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Lalu keliling mereka ngasih tahu orang-orang lain, banyak yang percaya, akhirnya pelan-pelan dikit. Nah, dalam cerita itu Nabi Muhammad kemudian menyampaikan juga, aku dikasih oleh-oleh sama Allah. Sedang sedih, diajak jalan-jalan, oleh-olehnya 50. Banyak nian. Mau jam 50. Mau. Geleng-geleng. Kasih 50.000 mau, ngambil diri.